ngomongin soal budaya, pasti yang terbesit di pikiran kita adalah sesuatu yang indah, unik, dan menarik, seperti tari, bangunan bersejarah, upacara adat, sistem kepercayaan, dan banyak lagi. Nah, menurut Edward Tyler, budaya adalah kompleksitas yang menyeluruh dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, maupun kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kalau Clifford Geertz nih mengartikan budaya sebagai pola pemaknaan yang ditransmisikan secara historis dan melekat dalam simbol-simbol. Budaya bisa diperlakukan seperti teks, karena untuk memahaminya diperlukan interpretasi melalui investigasi atas simbol-simbol tersebut. Kayaknya ketika bahas budaya kurang lengkap rasanya kalau kita tidak memahami yang namanya representasi. Yaps, representasi pertama kali diperkenalkan oleh Stuart Hall. Dalam teorinya ia menjelaskan bahwa penggunaan bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu makna. Sedangkan representasi sendiri menurutnya adalah salah satu cara untuk memproduksi makna. Jadi singkatnya nih, representasi adalah cara kita untuk memaknai sesuatu. Ternyata ada dua komponen penting dalam sistem representasi. Yang pertama adalah konsep dalam pikiran, dan yang kedua adalah konsep bahasa. Maksudnya adalah konsep dari suatu hal yang kita miliki dalam pikiran kita, membuat kita mengetahui makna dari hal tersebut. Tapi makna nggak bisa kita komunikasikan tanpa bahasa. Contoh sederhananya, kita mengenal konsep gelas dan mengetahui maknanya. Kita tidak akan dapat mengkomunikasikan makna dari gelas sebagai benda yang digunakan orang untuk minum jika kita tidak bisa mengungkapkannya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kalau kita nggak bisa ungkapin makna pakai bahasa yang dimengerti orang lain, sepertinya akan fatal. Karena bisa jadi loh orang lain akan menganggap gelas adalah alat untuk mandi atau mungkin alat untuk mencuci pakaian. Bisa kita pahami jika pemaknaan terhadap sesuatu dapat sangat berbeda dalam budaya atau kelompok masyarakat yang berlainan. Karena pada masing-masing budaya atau kelompok masyarakat tersebut ada cara-cara tersendiri dalam memaknai sesuatu. Karena kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pemahaman tidak sama terhadap kode-kode budaya tertentu tidak akan dapat memahami makna yang diproduksi oleh kelompok masyarakat lain. Misalnya, ketika kita memikirkan rumah, maka kita menggunakan kata rumah untuk mengkomunikasikan apa yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain. Hal ini karena rumah merupakan kode yang telah disepakati dalam masyarakat kita untuk memaknai suatu konsep mengenai rumah yang ada di pikiran kita, yakni tempat berlindung atau berkumpul dengan keluarga. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa representasi ini menjadi bagian penting saat kita menjalankan pertukaran informasi atau pesan dengan anggota kelompok yang ada pada suatu kebudayaan dalam masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang representasi. Gimana? Seru kan? See you next time!